kali lipat penambahan 100%. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini yaitu materi tentang IASP. IASP ini instrumen, jadi instrumen akreditasi satuan pendidikan. Dan instrumen akreditasi satuan pendidikan ini tentu sudah melalui kajian-kajian dan telah diresmikan atau telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Jadi, Ibu dan Bapak, kita tidak lagi menggunakan instrumen tahun 2019, 2018, 2017, 2016. Tetapi instrumen yang baru ini orang atau banyak kita sebut dengan IASP 2020. Tetapi dalam perjalanannya melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ini diberi nomor begitu, instrumen ini diberi nomor 1005-P-2020, yaitu tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Jadi instrumen ini terdiri dari instrumen SD, tentu SDMI, SMP MTS, kemudian SMA MA, kemudian SMK MAK, SLB. Jadi apabila nanti Ibu dan Bapak kepala sekolah ataupun madrasah untuk mendapatkan instrumen ini tentu dapat diunduh di Ban Provinsi melalui website atau nanti kita bagikan melalui share atau bagaimana itu nanti. Ibu dan Bapak, tentu saya mohon perhatian amat sangat karena ini ada perbedaan yang sangat mencolok gitu ya dibandingkan dengan instrumen sebelumnya yang pernah Ibu dan Bapak alami selaku penanggung jawab di sekolah maupun madrasah ketika akreditasi tahun-tahun sebelumnya. Ibu dan Bapak, ada 4 komponen di mana tadi Ibu Ketua, Ibu Prof. Dr. Rusminingsih MPD pada materi kebijakan menyampaikan bahwasanya ada kinerja yang dilihat. Jadi kinerja yang dilihat ini yaitu tentang mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Jadi tidak hanya mengumpulkan dokumen-dokumen itu saja, tetapi bagaimana kinerja sekolah. Nah, tentu nanti Ibu dan Bapak akan melihat, oh ternyata ini ya sangat perlu begitu. Nah, di mutu lulusan Ibu dan Bapak ada bagian dari komponen yaitu karakter siswa, kompetensi siswa, kemudian kepuasan pemangku kepentingan. Dan Bapak, pada mutu lulusan ini ada pada butir inti ya semua jenjang di karakter ini ada 4, kemudian kompetensi siswa ada 6, kemudian pemangku kepentingan ada 1. Nah, ini ada pula pada mutu lulusan itu ada komponen atau butir kekhususan, di mana butir kekhususan ini untuk SDMI tidak ada. Jadi tidak ada butir kekhususan pada jenjang SDMI, tetapi untuk SMK ada 1 komponen kompetensi siswa, kemudian 1 butir untuk kepuasan pelanggan, kemudian SLB ada 1. SMA bagaimana? Dan SMP tidak ada. Lah ini kelebihannya yang SMP dan SMA atau SMP MTS, SMA MA tidak ada kekhususan. Jadi
Di situ ada butir yang secara umum adalah 35. Nah, proses pembelajaran, di situ ada kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Itu ada butir inti sebanyak 3, kemudian iklim belajar di kelas ada 3, pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran ada 1. Jadi kita lihat atau kita amati bersama di sini untuk di proses pembelajaran yang ada adalah pada jenjang SMK atau MAK. MAK itu mungkin Ibu dan Bapak perlu diketahui, MAK itu adalah madrasah alia kejuruan. Saya tahu di Jawa Timur itu tidak ada, tetapi di provinsi lain mungkin itu ada. Makanya tetap disebut SMK _ MAK. Ibu dan Bapak, mutu guru di sini yaitu kompetensi guru, pengembangan profesi guru, tentu nanti ada kaitannya dengan profesi guru, kelanjutan dan lain sebagainya, itu adalah ranah daripada pengembangan profesi guru. Kemudian inovasi dan kreativitas guru. Lah, ini ada kompetensi guru 1, pengembangan profesi guru 2, inovasi dan kreativitas guru ada 1. Di sini ada kekhususan, ada kompetensi guru. Ada 1 butir di SDMI. Kemudian pengembangan profesi guru ini ada di jenjang SMK MAK pada butir kekhususan. Saya ulang lagi, untuk SMP dan SMA, MTS dan MA tidak ada. Baik. Nah, ini yang paling banyak Ibu dan Bapak di manajemen sekolah. Di manajemen sekolah itu ada bagian daripada komponen manajemen sekolah itu pencapaian visi misi. Ada 1 pertanyaan atau 1 butir inti, kompetensi kepala sekolah atau madrasah ada 1. Kepemimpinan kepala sekolah madrasah 1, budaya sekolah madrasah 2, kemudian pelibatan masyarakat. Ini yang ada di SMK dan SLB. Untuk SDMI, MTS dan SMP, SMA, MA tidak ada. Kemudian saya lanjut pengelolaan pembiayaan. Ini pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, ini berbagai jenjang, semua jenjang ada 1 butir, kemudian kekhususan SMK, MAK, SLB, kemudian ini saya kembali pengelolaan sarana prasarana, semua jenjang ada 1 butir inti, kemudian kekhususan hanya ada 2, yaitu di SMK dan MAK. Kemudian pengelolaan pembiayaan, semua jenjang ada butir inti, pengelolaan kesiswaan ada 2 butir inti, kemudian penjaminan mutu internal ada 1 butir inti, kekhususan tidak ada. Maaf. Ibu dan Bapak, mutu lulusan ini kebetulan yang saya angkat atau yang saya tampilkan ini adalah untuk jenjang SDMI. Karena saya melihat untuk SMP, MTS, SMA, MA itu sama, yaitu tidak ada butir-butir yang kekhususan tadi. Kemudian SLB pada kesempatan ini sepertinya tidak tertampak banyak begitu. Maka yang paling banyak di jenjang SDMI. Ibu dan Bapak, mutu lulusan ada butir intinya itu ada nomor 1 sampai dengan 11. Nah, kita kumpul-kumpul ini, begitu, kita kumpul-kumpul ini, yaitu memiliki persamaan persepsi tentang, jadi instrumen akreditasi satuan pendidikan. Kemudian bagaimana kita memahami petunjuk teknis pengisian ISP.
Kemudian dapat menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan petunjuk teknis pada IASP atau di instrumennya disebut kriteria perangkat akreditasi sekolah dasar dan menengah sebagaimana keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1005/P/2020. Nah, ini Ibu dan Bapak, di dalam penggalian data nanti, nah ini perlu saya sampaikan, pengembangan karakter siswa yaitu menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib. Nah ini butirnya nanti itu berbunyi seperti itu. Nah ini akan dilihat secara observasi, akan dilihat secara dokumen, kemudian melalui wawancara. Kemudian yang kedua, pengembangan karakter siswa, atau di situ butir intinya menunjukkan perilaku religius. Begitu. Ini akan diobservasi, ditelaah dokumen, kemudian diwawancara. Siapa yang melakukan itu nanti asesor. Yang melakukan observasi, telaah dokumen, wawancara, itu akan dilakukan oleh asesor. Pengembangan karakter siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab. Ini tidak diobservasi, tetapi dilihat dari dokumen dengan wawancara. Nah, di dokumen mungkin ada, tetapi setelah diwawancarai kepala sekolah, kemudian guru diwawancarai, kemudian siswanya diwawancarai, kok tidak sama ya? Nah, ini asesor akan mengambil keputusan dengan keputusan yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Artinya dengan teliti sebelum itu diputuskan. Kemudian pengembangan karakter siswa menunjukkan perilaku kerja keras. Nah ini ya, hanya dokumen dan wawancara saja. Nah yang keempat ini, yang di butir 4, mencegah perundungan. Perundungan itu apa? Nyek-nyekan ya. Kalau di Jawa itu nyek-nyekan lah. Nyek-nyekan itu bukan guru dengan kepala sekolah, tetapi peserta didik atau murid-murid sesama murid begitu. Atau murid dengan guru lah begitu. Nah ini telaah dokumen, kemudian wawancara. Siapa yang diwawancarai? Bisa jadi guru, kemudian kepala sekolah. Nah nanti kita lihat di dokumen itu sendiri. Jadi perilaku bullying ini ya, perundungan, bagaimana sekolahan di dalam melakukan pencegahan perundungan atau bullying ini, itu dilakukan terprogram oleh sekolah. Kemudian angket, Ibu dan Bapak. Jadi nanti asesor akan memberikan angket kepada siswa, kepada peserta didik yang akan diambil sampel ya, diambil sampel. Jadi tidak semua peserta didik di sekolah atau di madrasah secara penuh, tetapi asesor akan memberikan link ya, memberikan link agar supaya peserta didik dapat mengisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam angket. Sehingga tentu, kesudabaran tentu diharapkan tidak dipengaruhi oleh guru, kepala sekolah. Dan di situ kalau model Zoom itu kelihatan itu kalau murid dangak-dangak kemudian itu pasti ada gurunya atau ada kepala sekolahnya atau ada Satpol PP lah di sana yang nginting-nginting itu. Jadi anak-anak kelihatannya agak tengok-tengok begitu, sepertinya anak-anak dikumpulkan pada suatu tempat. Itu dapat dilihat dan tentu dengan kejelian seorang asesor akan mengetahui kebenaran atau kevalidan daripada pengisian angket ini. Saya lanjut. Keluar Pak, sepertinya ya. Filenya tidak nampak Pak Beli. Iya keluar. Tampilan ini. tayangan Bapak tidak nampak. Sebentar. Oke. Sudah? Sampun, tolong di slideshow Pak Beli.
Iya, iya, baik. Ya, kembali. Oke, sampun. Jadi Sampun. di penggalian data, ini penggalian data, pada saat melihat mutu lulusan itu di butir 5, ini kompetensi siswa memiliki keterampilan abad 21. Ini sudah didengung-dengungkan tentu melalui kurikulum 2013. Kerja keras, kemudian rasa ingin tahu, gemar membaca, kemudian apa namanya? Banyaklah itu, ada 18 karakter itu. Nah, di sana ada di kurikulum 2013, saya yakin sekolah atau madrasah sudah melakukan apa namanya? Keterampilan abad 21 ini. Nah, pada butir kompetensi atau ya memiliki keterampilan abad 21 ini pada aspek berkomunikasi, ini akan dilihat melalui dokumen, wawancara, kemudian observasi. Berikutnya yang keenam, memiliki keterampilan tentang kolaborasi atau kerjasama peserta didik, begitu. Kerjasama peserta didik, apakah itu dalam kegiatan ekstrakurikuler, apakah itu kegiatan pramuka, apa itu kegiatan-kegiatan formal yang menyangkut di dalam proses pembelajaran. Di situ perilaku kerjasama di aspek kolaborasi. Jadi itu dilihat melalui dokumen, observasi, dan wawancara. Memiliki keterampilan abad 2 tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini dilihat atau melalui observasi, dokumen, dan wawancara. Jadi ini menurut saya sangat adil begitu ya. Jadi tidak hanya dokumen yang benda mati sebagai bukti, tetapi melalui observasi betul enggak ini dilakukan ya, ya kemudian diwawancara. Ini agar supaya diyakini kebenarannya dan memang mendapatkan apa namanya hasil nanti sebagai keputusan seorang asesor adalah yang terbaik dan itu fakta dan nyata. Kemudian keterampilan abad 21 pada aspek kreatif dan inovatif ini. Jadi di situ tidak hanya siswa ya, tetapi pada manajemen sekolah itu ada kepala sekolah juga dituntut kreatif dan inovatif. Mutu lulusan yaitu menunjukkan ekspresi diri, berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Tentu ini melalui ekstrakurikuler dan dokumen-dokumen kegiatannya akan ditanya, kemudian dikonfirmasi melalui wawancara. Yang ke-10 menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Begitu, dilihat dari bukti dokumennya apa, kemudian akan dilihat melalui wawancara. Kepuasan pemangku kepentingan ini akan dilihat melalui dokumen aktivitas tentang apa sih kepuasan pemangku kepentingan itu dan akan dikonfirmasi oleh asesor melalui wawancara. Baik Ibu dan Bapak, nah ini satu contoh pada mutu lulusan. Nah tadi dikatakan ada sebanyak 12 apa 11 begitu ya, saya ambil satu contoh saja. Nah, ini perangkat itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi perangkat mutu lulusan pada butir SIS 1 yaitu siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah jika atau sekolah akan mendapat level 1 apabila siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah namun terbatas di kelas. Nah, ini maksudnya kalau di luar kelas itu sudah mulai apa namanya pencilaan. Nah, bahasa Jawanya pencilaan. Jadi kalau disiplin hanya di kelas itu levelnya 1. Begitu. Disiplin mengikuti tata tertib hanya di dalam kelas itu hanya level 1. Nah, kalau level ingin ditingkatkan lagi, yang di level 2, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib di sekolah ataupun madrasah, namun terbatas di sekolah. Jadi di sekolah disiplin, kudu dan lain sebagainya, kudu ya,
Kalau ada guru, ada kepala sekolah kudu, ya. Apa kudu itu ya? Kudu itu kayak apa itu? Ya tidak gesit lah. Tetapi setelah di luar itu ya berdigasan begitu ya, apa berdigasan itu? Mungkin ngerokok, ya itu, ngerokok, kemudian lompat pagar, nyuri pencit, ya, nyuri tabunya, apa namanya, tetangganya, begitu, mungkin begitu. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak, pada level 3, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib di sekolah, atau tata tertib sekolah, atau madrasah, dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinannya itu. Nah, pengakuannya bagaimana? Ya mungkin berupa ya pengakuan masyarakat di sekelilingnya lah ya. Mungkin di tingkat kecamatan itu ada apa namanya penghargaan begitu. Nah, itu pengakuannya. Kemudian level yang paling tinggi ini level 4 itu yaitu siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah, madrasah, dan dapat pengakuan atas prestasi disiplin. Nah, kira-kira ini kalau sudah membudaya itu sudah terkenal. Oh, sekolahnya ini orang masyarakat bisa tanya, tahu sekolah di sana loh, baik disiplin. Nah, itu sudah pengakuan itu ya, sudah pengakuan dari masyarakat luas, tidak hanya di sekitar lingkup sekolah, tetapi sudah mendapat pengakuan dan penghargaan begitu, yang prestasi tetap atas prestasi disiplin itu secara mungkin di tingkat kabupaten begitu, di tingkat kabupaten atau kota. Nah, di situ di perangkat ini, Bu dan Bapak, ada definisi ya, di bagian A itu ada definisi disiplin itu apa sih? Ditulis disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk begitu. Kemudian yang kedua membudaya. Apa yang dimaksud dengan membudaya? Ini silakan dibaca. Di sini di definisi A. Lah di B ini, yaitu pembuktian kinerjanya. Jadi nanti asesor akan melihat begitu, dalam mengumpulkan data melalui observasi, begitu, aspek yang diobservasi dan indikatornya begitu. Ya ini disiplin waktu dapat dilihat. Nah ini kehadirannya begitu, kemudian kehadiran di sekolah, di kelas, kemudian kehadiran di dalam ekstrakurikuler. Ini Bu dan Bapak, sekolah tidak perlu mengisi. Ini isian kolom ini adalah diisi oleh asesor. Asesor membuat catatan. Oh, ini disiplin betul. Anak-anak itu baik di kelas, kehadiran maupun menghadiri ekstrakurikuler. Nah, di sini. Jadi asesor yang menulis ini. Untuk sekolah, madrasah tidak perlu mengisi hasil observasi ini. Kemudian disiplin berpakaian. Dapat dilihat disiplin siswa, cara berpakaian, menggunakan seragam. Nanti tentu ini akan diobservasi. Oh ini, bagaimana Pak kalau waktunya seperti ini? Kan asesor kan tidak bisa melihat. Tidak apa-apa, nanti ini asesor akan mengetahui ini secara maklum. Ya, kemudian kalau paling tidak ya ditanyalah nanti diwawancarai. Olahraganya pakaian apa begitu ya. Nah ini, kalau memang pada saat divisitasi dalam kondisi menggunakan daring. Dan tentu ya mereka hanya kelihatan kepalanya saja ini. Jangan-jangan yang belakang atau yang bawah ini hanya pakai sarung ya atau celana pendek ya. Tidak akan tahu. Jadi bisa jadi seperti itu. Tetapi nanti bagaimana berpakaian ini mematuhi tentang seragam bisa dilakukan melalui wawancara. Kalau dilihat tidak bisa, tetapi dapat dilakukan melalui wawancara pada anak-anak, pada guru, pada orang tua, begitu ya, mungkin begitu. Kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dapat dilihat. Nah, saya lanjut. Ini kepatuhan terhadap tata tertib di dalam ruangan kelas, begitu. Di kelas, di laboratorium atau di perpustakaan, begitu. Di UKS, di ruang BK, ya. Ruang BK kalau SD tidak ada, tetapi kalau SMP, SMA, SMK mungkin ada ya. BK ya, ruang BK. Kalau UKS itu semua jenjang
saya yakin ada. Nah, kemudian tempat ibadah, bagaimana itu? Ada sesuai SOP yang ada di tempat ibadah. Kemudian memasuki kantin, memasuki jamban, begitu. Jamban berlama-lama, nanti ada jambannya satu, royoan, pewaris, begitu dan sebagainya. Nah, inilah yang akan diobservasi. Kepatuhan terhadap tata tertib di luar ruangan, di lapangan olahraga bagaimana? Pak, ini kan enggak bisa ya. Nah, kalau enggak bisa enggak apa-apa, nanti dengan cara yang lain. Kepatuhan terhadap tata tertib yang lain ditetapkan sekolah tidak membawa HP. Itu mungkin untuk saat ini tidak berlaku. Kalau ini diperuntukkan ya pada saat sebelum pandemi. Nah, sekarang malah HP harus begitu ya. Anak-anak SD itu belajar dengan Zoom ya, anak SDMI itu belajar Zoom, anak-anak mulai kelas 1 ya didampingi orang tua menggunakan HP untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini. Nah, ini membawa make up, itu mungkin tidak bisa, tetapi nanti akan diwawancara oleh guru, kepada kepala sekolah, kepada orang tua ya, begitu. Nah, urusan merokok ini memang kadang-kadang anak-anak SD belum. Tapi anak-anak setingkat SMP, SMA, merokok itu ada kalanya. Tapi tidak banyak. Ada kalanya, tetapi tidak banyak. Dan Bapak, jadi merokok ini di sekolah tidak, tetapi di luar sekolah biasanya. Di luar sekolah. Tentu ini memperolehnya dari laporan masyarakat. Nah, ini. Aspek kinerja, ya, dari telah dokumen ya. Jadi sekolah, Ibu dan Bapak, tentang disiplin disiplin ini disiplin waktu, tentu di situ asesor akan melihat apa yang Ibu atau Bapak suguhkan di Sispena tentang tata tertib, menegakkan yang mencakup ini ya, tata tertib dan penegakan hukumannya mungkin ya, kewajiban dan poin-poin apa, biasanya sekolah ada itu ya, sekolah-sekolah yang sudah tertib itu punya. Apabila anak-anak melanggar ini, dia dapat poin ini, kemudian dapat reward, dapat punishment, begitu. Kemudian ada buku piket, begitu ya, ada buku piket, ada catatan guru. Kalau di tingkat SD itu guru wali ya, wali, guru kelas karena di situ. Dari tenaga kependidikan. Nah, ini ditelaah itu kan Bapak. Jadi disinilah isian ini adalah isian yang dilakukan oleh asesor. Nah, sekolah cukup menyediakan nama-nama dokumen ini A, B, C, begitu ya. Disiplin berpakaian. Nah, itu ada A, B, C ya, yang ada itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan ini banyak pertanyaan-pertanyaan pada yang sekarang ini, yang sasaran TT kemarin itu banyak, Pak ini isinya apa ini? Wah, ini sampai enggak usah ngisi ya. Ini isiannya asesor. Kepatuhan terhadap tata tertib, buku piket ini ya, yang 3 ya, di nomor 3, di tabel pada nomor 3, buku piket yang mencakup penegakan ketertiban ya, tata tertib, catatan-catatan kepatuhan dan penegakan sanksi. Ini kepatuhan terhadap tata tertib, ini dokumennya apa? Siswa tertib ini. Jadi nanti asesor akan melihat oh dokumen ini ada, ditulis. Dokumen ada, tetapi kelihatannya dokumen ini meragukan ini. Paste dari sekolah lain tapi ada kelupaan begitu. Jadi lokasinya di situ Bondo, tetapi di situ mungkin download di Google ya, download di Google begitu, ada yang lupa di situ ternyata di Kabupaten Cirebon, aslinya Kabupaten Cirebon. Apakah mungkin? Sangat mungkin, begitu, sangat mungkin. Karena sekolah tidak ada, tetapi untuk mencukupi ini mendownload dari sumber-sumber yang lain, tetapi ada kelupaan. Ya, menurut saya tidak apa-apa, nyontoh tidak apa-apa, tapi ya jangan terus ditelan mentah-mentah begitu. Di situ terima kasih kepada Bupati Cirebon, padahal di sini sekolahnya ada Bupati Situbondo begitu.
Ketahuannya di sana itu. Asesor matanya seperti mata elang begitu. Asesor ini seperti mata elang. Jadi lubang yang sempit pun juga akan diketahui oleh asesor. Kemudian aneh ini wawancara. Ibu dan Bapak, ini kenapa bisa coret-coret ini ya? Ini filenya baik, tetapi mungkin apa ini kok ada warna-warnanya. Tapi enggak apa-apa lah. Please, coba di close dulu, kemudian dibuka lagi Pak Billy. Coba di close dulu, dibuka lagi. Iya. Ditutup dulu. Ya. Karena ini dari pesertanya mungkin ada yang ininya. Oh iya. Saya anu tutup ya. Tutup dulu kemudian dibuka lagi Pak. Share screen tutup ya. Iya. Monggo Bapak buka lagi Pak. Iya, enggak apa-apa, tapi itu bagian dari dinamika itu ya. Iya. Karena mengganggu pembacaan Pak Billy. Iya, betul Pak. Saya merasa terganggu lah ini. Ya, oke, clear. Iya. Sudah clear. Iya, nah ini Ibu dan Bapak, apa ada yang anu ya? Kok ngunci ya Pak? Enggak, suaranya Pak Billy sudah terdengar. Bukan, maksud saya. Oh, Bapak close, Bapak keluar dari share screen, kemudian Bapak close, Bapak buka lagi PPT-nya baru ke slideshow-nya Pak. Iya, sebentar Pak. Dicoba Pak. Bentar Pak ya. Oke. Oke, itu baru Bapak share screen. Iya. Oh, betul. Baik, terima kasih. Nah, Ibu dan Bapak, lah di wawancara ini, di dalam pengumpulan data melalui wawancara ini oleh asesor ini ya, Lah, dokumen tadi dicocokkan begitu ya, dicocokkan kehadiran ya. Di tabel 13 ini adalah di aspek disiplin waktu. Nah, kepala sekolah yang dulu, kalau model yang dulu gitu, perangkat yang dulu, itu kepala sekolah itu ketika visitasi atau akreditasi bisa keloyongan. Kepala sekolah bisa keloyongan nyari oleh-oleh untuk asesor begitu ya. Nah, untuk tahun ini tidak bisa begitu. Tidak bisa 2 hari yang ngececeng di sekolah atau madrasah. Jadi kepala sekolah tidak bisa mewakilkan. Yaitu diwawancara. Nah ini ya. Bagaimana tentang disiplin waktu? Nah, kepala sekolah diwawancara ini ya. Asesor akan mengisi ini. Oh ternyata itu dokumen ada, tapi sakjane kepala sekolah ini sing apik-apik tok, umpamanya yang baik-baik saja diutarakan. Oh sangat disiplin. Lah diomongkan ke gurunya, bagaimana Bu Guru disiplin anak-anak ini? Oh semangat Pak, semangat begitu. Anak-anak ditanya, walah Pak, itu kami ini ya telat ya enggak apa-apa, ya enggak diapa-apakan, paling ya kami ini disuruh nyirami kembang gitu ya, bunga-bunga yang ada di sekolahan. Oh ya, nah itu. Terus tentang pakaian, wah kepala sekolah mengatakan, wah pakaiannya sudah Pak, kami sudah, bahkan kami menyiapkan dari sekolahan pakaian gratis. Guru ditanya, betul, pakaian ini ada ini seragamnya. Oh ya, murid, Pak seragam itu pakai seenaknya lah, karena yang penting itu. Inilah dikonfirmasi oleh asesor ketika wawancara. Saya katakan sekali lagi, ingat, tidak bisa kepala sekolah atau kepala madrasah atau camat tidak bisa meninggalkan tempat ketika akreditasi ini dilakukan atau ketika visitasi. Itu perlu diingat-ingat. Jadi tidak ada istilah itu nanti saya tak cari oleh-oleh batik, tidak penting itu ya, tidak penting. Asesor juga tidak penting itu ya, karena itu bagian daripada gratifikasi. Kalau sedikit, kalau banyak ya mungkin gitu. Nah, bagaimana tentang HP? Oh, anak-anak. Kemudian, nah itulah. Ibu dan Bapak, kata-kata yang di C ini, di bagian C, kesimpulan penilaian, ini sekolah tidak perlu membuat
kata-kata di sini, tidak perlu menuliskan ini. Ini adalah pekerjaan asesor. Ini ya, pekerjaan asesor. Jadi nanti dari wawancara, dari telaah dokumen, dari observasi, sekolah sudah menulis 4, tapi asesor meyakini ini baru di level 2. Apakah tidak bisa? Sangat bisa. Kadang-kadang di sekolah dan madrasah tidak ada dokumen aja berani nulis 4. Nah, begitu. Mudah-mudahan yang tim yang sekarang ini, yang Zoom sekarang ini, betul-betul kalau 4 memang ada 4 memang gitu ya. Jadi tidak menulis 4 penilaian sekolah, EDS sekolah, evaluasi diri sekolah, tetapi 4 memang duro sembodo begitu ya. Artinya betul-betul 4. Sehingga asesor kebingungan. Dia pasti akan ikut 4. Nah ini ya, perlu dikatakan kotak di kesimpulan C ini, sekolah tidak perlu mengisi. Ini adalah catatan-catatan yang hasil observasi, hasil telaah dokumen, hasil wawancara, inilah yang diisikan oleh asesor. Sekali lagi seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, di proses pembelajaran itu ada bukti kinerja inti nomor 12 sampai 18. Di proses pembelajaran itu. Apa saja? Saya tampilkan. Nomor 12, ini kualitas pembelajaran. Ya, melaksanakan pembelajaran efektif, nanti akan diobservasi, dilihat dokumen, diwawancara. 13, kualitas pembelajaran, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, serta menggunakan hasil belajar sebagai dasar perbaikan. Nah, biasanya guru-guru kita ini kurang telaten gitu. Ya sudah, hasil-hasil itu tidak dilakukan evaluasi, kemudian dijadikan perbaikan. Tetapi mudah-mudahan yang ikut Zoom ini saya doakan guru-gurunya lengkap sampai dilakukan pada untuk kepentingan perbaikan pembelajaran. Nah, itu diobservasi, kemudian ditelaah dokumen, diwawancara. Yang ke-14, kualitas pembelajaran, melaksanakan remedial. Ini. Biasanya asesor, mana remedial loh, kok kiwir-kiwir gini ya. Mana bukti remedial kiwir-kiwir. Nah ini mestinya tentu banyak ya. Karena muridnya banyak, gurunya banyak, macam-macamnya banyak. Pembelajaran yang begitu kompleks. Sehingga remedial tidak hanya kiwir-kiwir ya. Ini adalah bukti. Tetapi mesti ada program ya. Ada program, ada pelaksanaan. Dan sebagainya. Iklim belajar. Nah, di sini akan dilihat atau diobservasi, kemudian tidak dilihat dokumennya. Iklim belajar itu dengan ya berdasarkan insting ya, insting begitu ya, dengan wawancara ini. Si asesor akan mewawancarai bagaimana iklim belajar yang ada di sekolah. Kemudian menunjukkan budaya literasi, membaca dan menulis. Mungkin di sekolah itu ya atau di madrasah ada pojok-pojok literasi itu ya. Itu bukan terasi tapi literasi ya. Literasi itu yang untuk nyambel, tapi literasi. Biasanya sekolah-sekolah ada program di pojok-pojok, ya, pojok-pojok kelas, begitu. Nah, itu ada disediakan buku-buku untuk para siswa atau para peserta didik melakukan budaya membaca. Dan program-program yang lain. Menciptakan suasana yang aman, nyaman, bersih. Memudahkan siswa untuk belajar. Nah, tentu dari bising, sekolah yang dari bising ya, pengaruh dari bising, kemudian ada mungkin nyaman, mungkin kalau ada sekolah dekat dengan kandang kerbau, nah ini agak mengganggu memang ya, agak mengganggu kenyamanan. Nah, itu masa belajar sambil tutup hidung begitu. Nah, kemudian bersihan yang ada di sekolah itu yang diharapkan. Tetapi kalau pengaruh aroma yang dari luar itu juga bisa mempengaruhi kenyamanan begitu. Keamanan begitu ya. Sekolah yang aman itu bagaimana dari jangkauan mungkin ada pagar, kemudian dari kejahatan dan sebagainya itu nanti. Nah, 18 memanfaatkan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran. Jadi nanti Abah Rudi atau Bapak Rudi di materi yang di belakang
Sekolah-sekolah ini, Pak, sekolah saya itu hanya 3 ruangan ini. Bagaimana? Enggak, sekarang ini yang penting belajar di luar, di lapangan pun juga enggak masalah. Tetapi bagaimana memanfaatkan, mengoptimalkan sarana prasarana sebagai media pembelajaran. Mungkin ada globe ya, ada peta, ada gambar-gambar, tapi disimpan saja di lemari kepala sekolah. Nah, itu tentu didekatkan menyan kembang banyon. Mungkin seperti KTSP itu ya, kurikulum begitu membuat sampai kapan itu kelihatan tidak pernah dibuka-buka. Nah, itu yang umum ya, yang sudah lazim, seolah-olah itu adalah kitab yang suci begitu. Nah, butir intinya Ibu dan Bapak, ini di proses pembelajaran. Nah, ini ada proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini yang tadi di abad 21 itu. Nah, itu di level 1, itu dalam pembelajaran guru lebih banyak menjelaskan. Itu direct ya, satu arah, kemudian memperhatikan ini, menjelaskan, dan siswa memperhatikan serta mengerjakan tugas-tugas. Jadi ini instruksional ya. Jadi guru-guru ini sudah tidak zamannya. Jadi karena siswa bisa jadi memperoleh informasi tentang keilmuan, tentang sumber-sumber dari sumber-sumber yang lain. Yang level 2, dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktik, atau menggunakan media. Begitu. Yang ketiga, lebih agak meningkat, baik itu ya, pada level baik begitu. Dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktik, atau menggunakan media. Dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan. Itu yang di level 3. Nah, level yang akhir ini, level yang paling tinggi, dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktik, atau menggunakan media, melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret, dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa, serta berdampak pada pemecahan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Bagaimana itu? Kita lihat. Ada definisi pada definisi pembelajaran ini. Dan pembelajaran aktif itu ada student center ya, berpusat pada siswa. Kalau tadi teacher center ya, kalau itu satu arah, ada guru berpusat pada guru, yang diharapkan adalah berpusat pada siswa. Nah, ini. Kemudian berpikir tingkat tinggi, itu high order thinking skill. Begitu, HOTS begitu ya. Ada HOTS, itu istilah-istilah di kurikulum 2013 dan pembelajaran abad 21. Keterampilan menganalisis adalah keterampilan untuk memahami. Nah, itu sudah nanti dibaca. Keterampilan ini nanti bersama-sama tim yang akan mempersiapkan akreditasi ini untuk mendalami instrumen ini, apa yang dimaksud. Nah, ini benar Bapak, diobservasi, jadi dalam pengumpulan data melibatkan siswa secara aktif, ya, di butir 1 itu dibuktikan melalui observasi, benar enggak? Jadi pemberian kesempatan pada siswa untuk bertanya, lah ini nanti melalui Zoom, jadi nanti ada seolah-olah ada interaksi pembelajaran, ada proses pembelajaran di kelas-kelas kecil begitu, nanti guru berinteraksi di dalam menyampaikan materi. Dan mengapa pelaksanaan akreditasi ini kok dilaksanakan setelah bulan Juli? Kalau nanti dilaksanakan di bulan Juli, itu antara prei atau libur, begitu, libur karena libur panjang 2 minggu. Maka visitasi dilakukan di bulan Agustus. Karena diperkirakan menurut kalender pendidikan adalah sudah masanya proses pembelajaran pada semester ganjil atau semester 1, ya begitu. Nah,
Melaksanakan pembelajaran melalui pengalaman konkret. Nah, ini bagaimana ini? Coba dibuka di pembelajaran abad 21. Ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik dan sebagainya. Ini akan diobservasi oleh asesor. Penyajian materi yang bermakna dapat dilihat terkait dengan materi yang dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu akan dilihat secara observasi. Kemudian akan diwawancara, begitu. Jadi asesor tidak hanya melihat melalui observasi tadi, tetapi kepala sekolah akan ditanya, betul enggak Bapak, Ibu, kepala sekolah, ini melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Begitu. Coba, nanti apa buktinya, begitu kan? Jadi ABCD inilah sebagai pijakan untuk melakukan atau di dalam pengumpulan dokumen-dokumen itu. Nah, wawancara, kepala sekolah diwawancarai terkait dengan aktif, ya, keaktifan, kemudian berpikir tingkat tinggi, akan diwawancara melalui guru, melalui siswa. Jadi bisa jadi kepala sekolah mengatakan yang baik-baik, tetapi guru mengatakan yang sedang-sedang, tetapi siswa mengatakan belas. Artinya enggak pernah Pak, pokoknya kami itu ya dikasih PR, diterangkan sebentar begitu ya. Nah, itu akan terlihat melalui wawancara. Kemudian penyajian materi yang bermakna itu bagaimana dengan contoh-contoh. Nah, disitulah yang akan dilakukan wawancara. Nah, kemudian bagaimana diskusi, kebiasaan diskusi, bagaimana memecahkan masalah, ada guru di dalam mengajarkan pada peserta didiknya melakukan. Ini yang di kolom tidak diisi, ini artinya asesor tidak bertanya tentang dampak strategi pembelajaran terhadap pemecahan masalah. Yang ditanya adalah kepala sekolah, kepala madrasah, atau guru sebagai pendidiknya. Nah, di telaah dokumen, nah kan kelihatan di situ. Di aspek itu, yaitu ada metode pembelajaran, tugas-tugas yang bervariasi, media yang digunakan. Disitulah tampak di telaah dokumen yang akan dilihat oleh asesor tentang RPP itu sendiri. Nah, RPP itu ada langkah-langkah, apa-apa saja yang termuat di dalam RPP itu, dan di situ akan kelihatan nyata. Oh ya, memang RPP-nya ini adalah sudah melibatkan siswa atau RPP ini atau guru ini di dalam pembelajaran sudah menggunakan tidak lagi yang tradisional berpusat pada guru, tetapi sudah berpusat pada siswa. Nah, kemudian memanfaatkan laboratorium dan sebagainya. Nah, itu ada lembar kerja, ada informasi atau information sheet, ya, ada lembar kerja praktek, kemudian ada lembar kerja guru biasanya begitu. Lembar kerja guru ini untuk mengumpulkan kunci-kunci, nah, ya, bukan kunci Inggris, tapi kunci-kunci yang yang sudah dicoba oleh guru. Nah, mungkin praktek ini kalau di SD tentang bagaimana sumber listrik begitu, atau bagaimana proses pembiakan hewan berbiak, kemudian proses menanam jahe begitu. Nah, di situ tentu para guru sudah melakukan percobaan terlebih dahulu. Nah, disitulah akan terlihat. Ibu dan Bapak, saya lanjut. Nah, di sini kesimpulan penilaian ini kolom tidak perlu. Jadi ini adalah yang yang diisi oleh para asesor begitu. Jadi di C ini kesimpulan penilaian. Jadi asesor melalui kecerdasannya, melalui kemampuan yang sudah dilatih, melalui kompetensi yang sudah handal, akan mampu menempatkan level beserta kesimpulannya. Jadi nanti apabila ada asesor menentukan level 4, tetapi kolom ini tidak sama dengan apa yang ada di level 4,
asesor pasti akan dijewer oleh Ban SM. Itu dapat terlihat di Sispena nanti. Jadi kepala sekolah, guru tidak perlu khawatir apa yang disampaikan oleh oleh para asesor untuk menentukan levelnya itu sudah berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Sehingga ketika di situ menempatkan di level 4, maka kolom yang di sini dikatakan minimal 50 kata ini itu harus sama dengan apa yang ada di level yang dipilih. Jika nanti asesor mestinya di level 4, ternyata kata-kata yang disusun di kolom ini adalah level 2, nah inilah asesor yang agak selendro. Nah inilah yang perlu dijewer oleh Ban SM. Nah, ini. Jadi diberi sanksi, tidak usah khawatir. Tidak usah dikhawatir. Nah, mutu guru dan Bapak, mutu guru itu ada 19. Ada nomor di butir 19 dan butir 21. Dan ada butir kekhususan, yaitu di butir 36 khusus untuk SDMI. Ini yaitu kompetensi guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, akan dilihat melalui dokumen, melalui wawancara, mengembangkan profesi, jadi melalui evaluasi diri siswa, diri guru. Jadi para guru ini sebetulnya mengevaluasi diri yang bagus, ya. Jadi untuk memperbaiki kinerjanya, mengevaluasi diri, apa teman sejawat, ya. Kemudian ada kumpul-kumpul di dalam KKG, kelompok kerja guru, kalau di tingkat SD, kalau SMP, SMA, itu ada MGMP begitu. Kemudian merefleksi diri. Nah, mungkin bertanyalah pada teman, mungkin guru ini nanti membuat kuis ya, ya apa rek, saya ngajar ini menurut sampean bagaimana? Begitu. Jadi ada lesson study begitu ya. Kalau ada zaman dulu mengatakan lesson study. Jadi ada guru yang tampil, ada guru yang ikut mengawasi bagaimana mereka mengajar. Tetapi kalau itu dilakukan koreksi, tidak gondok, gurunya tidak gondok. Itu namanya ingin berkembang, guru yang berinovasi, berinovatif dan ingin berkembang, ya, ingin berkembang. Jadi memperbaiki kinerjanya tentu melalui berbagai mungkin ketika pembelajaran ada CCTV atau melalui rekaman-rekaman, itu nanti akan dikoreksi kepala sekolah, akan dikoreksi guru yang ada di dalam satuan pendidikan untuk bagaimana kinerja guru ini akan lebih baik begitu. Nah, ini dilihat melalui dokumen, melalui wawancara begitu. Pengembangan keprofesian ya, melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah ini guru-guru mesti ada di dalam perkumpulan KKG, kalau SD itu KKG, kelompok kerja guru. Nah di situ ada kumpul-kumpul, jadi guru-guru ini kumpul-kumpul tentu berkaitan dengan pengembangan profesi, kemudian kepangkatannya, kenaikan jenjangnya dan lain sebagainya. Inovasi dan kreatif guru mengembangkan kegiatan pembelajaran inovatif dan kreatif. Nanti akan diobservasi, akan dilihat dokumen, kemudian akan diwawancara, begitu. Nah, butir intinya ini dengan Bapak guru, ini ya. Ini guru menyusun RPP begitu. Nah, di situ ada RPP itu ada sebutan-sebutan bagaimana membuat anak-anak itu kreatif, inovatif itu. Kemudian guru-guru memanfaatkan TIK, teknologi informatika dan komunikasi. Mungkin bisa jadi di RPP-nya itu tertulis memanfaatkan media TIK, tapi belas. Tanya mana, coba saya ingin tahu bagaimana Ibu menyampaikan melalui media laptop, media TIK, belas tidak ada. Ini akan ketahuan. Ini level-levelnya Ibu dan Bapak. Level 1, level 2, level 3, level 4. Dapat dilihat, ini aslinya. Ya, dapat dilihat. Ini ada petunjuk teknisnya. Kemudian definisi, apa RPP itu.
Nah ini, RPP adalah dokumen rencana kegiatan pembelajaran yang memuat tujuan sekurang-kurangnya, begitu, ada metode, ada teknik, ada pendekatan, ada taktik, begitu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana RPP ini ya berpusat pada siswa di dalam pembelajarannya. Nah, itu nanti dengan kemampuan asesor, ini RPP tidak yang dimaksud. Jadi RPP ini masih kuno, begitu, masih konvensional, belum menunjukkan kegiatan berpusat pada siswa dan yang disebut dengan inovasi kreatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian di situ ada mengoptimalkan lingkungan. Bisa jadi, Bapak, pembelajaran itu tidak hanya di kelas, tetapi memanfaatkan lingkungan. Mungkin di sekitar sekolah ada perkebunan apotek hidup yang kebetulan konteksnya atau konteks pembelajarannya itu berkaitan dengan bagaimana menanam laos, bagaimana menanam berambang. Begitu. Kira-kira seperti itu. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran adalah guru menggunakan teknologi informatika. Bisa jadi telepon, HP, komputer, dan sebagainya. Buku-buku, mungkin e-book ya, sekarang ini sudah banyak diunduh. Nah, akan dilihat Ibu dan Bapak di sini RPP-nya bagaimana ini? Ditelaah dokumen. Kalau tadi diobservasi, diwawancara, ditelaah dokumen. RPP-nya, ya betul, sudah bagus. Di sini akan dicatat oleh asesor. Memang sudah betul menggunakan model problem based learning atau project based learning. Begitu. Mungkin model-model pembelajaran yang lain memanfaatkan media, video, kemudian ya benda-benda tiruan, model-model begitu. Jadi kalau tidak ada gambarnya orang yang perlu dilihat, itu menggunakan model anatomi ya, bukan otonomi, anatomi. Kemudian di situ ada karya-karya ilmiah, Nah, itu guru-guru ada membuat karya ilmiah, bisa jadi PTK ya, PTK, penelitian tindakan kelas begitu. Nah, ini memanfaatkan TIK, di kolom-kolom ini akan ya menggunakan LMS ini ya, Learning Management System ya, LMS bukan LSM ya, tapi LMS terdiri dari e-learning, blended learning ya, Google Meet, Zoom yang seperti sekarang ini Zoom. Itu Ibu dan Bapak jadi berkaitan dengan proses ya. Kemudian di situ karena itu masalah guru yang ditanya, diwawancara. Bagaimana saudara menyusun RPP, begitu. Cocokkan itu. Ini RPP asli buatannya itu. Kelihatannya jawabnya memang bagus. Ya bisa memanfaatkan ini, kemudian memamerkan kebolehannya ketika diwawancara ya. Begitu. Itu diyakini oleh asesor, itu benar. Itu adalah hasil dari guru itu sendiri. Dan dari kesimpulan ini, bukan Bapak, jadi para asesor, mungkin sekolah menulis 4, tapi asesor bisa jadi menulis 1. Karena memang buktinya tidak ada yang diunggah, dan dari wawancara itu tidak ada yang clear, begitu, tidak ada yang diyakini kebenarannya atau fakta-fakta yang ada, maka 4 itu bisa jadi 1. 4 penilaian sekolah, tapi 1 penilaian asesor. Nah, siapa ya? Atau Ban SM akan percaya kepada siapa? Ya tentu percaya kepada asesor. Karena asesor itu adalah kepanjangan tangan dan mata daripada Ban SM. Nah, ini butir kinerja khusus ya, kinerja khusus yang isinya bagaimana guru menyusun pembelajaran tematik. Ini ada di SDMI, Tematik tidak ada di jenjang-jenjang yang lain, tetapi ini wabil khususon yang ada di jenjang SDMI. Ini ada level 1, guru mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu berdasarkan materi dan buku guru yang disiapkan Kemdikbud. Nah, jadi Kemdikbud ini
memang sejak adanya kurikulum 2013, ada buku pegangan guru, ada buku pegangan siswa. Jadi sudah lengkap ya menurut kami. Jadi ini instrumen tanyanya itu tidak tanya sembarangan, memang sudah ada di sana. Berdasarkan buku-buku yang beredar di bawah Kemdikbud begitu, baik itu buku guru, buku siswa, dan bacaan-bacaan yang lain. Yang di level 4 ini, guru mampu mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu yang menunjukkan adanya keterkaitan kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran untuk setiap tema. Jadi karena itu ini ada beberapa yang memang saya yakin guru kita tahu itu, tidak usah khawatir. Jadi yang namanya tematik terpadu itu ada beberapa KD-KD begitu, beberapa kompetensi dasar, dari satu kompetensi inti akan diramu sehingga akan menghasilkan judul tema begitu. Akan menghasilkan satu judul tema, baik itu tentu apakah guru mengambil dari tema buku guru, karena buku guru dengan buku siswa akan sinkron ada di sana. Nah, tentu redaksionalnya tidak sama buku atau tema yang ada di mungkin tema 1, mungkin ada buku kelas 4 begitu, tema 1, kemudian ada buku guru yang ada di tema 1 begitu. Nah, ini definisinya Ibu dan Bapak karena hampir sama. Itu tadi ada yang raise hand ya, tapi orang yang tidur, ini saya yakin sudah pada tidur ini karena masalahnya sama begitu ya, masalahnya sama. Nah, kemampuan ini di dalam menyusun tematik tadi, membuat pemetaan KD begitu ya, KD-KD dan indikatornya dipetakan mana sehingga menjadi satu topik, ya, satu topik tema. Jadi ini nggak usah khawatir, ini kepala sekolah yang memang berlatar belakang pernah jadi guru SD tahu ini. Jadi membuat pemetaan itu dulu. Tentu di situ akan dilihat ini ada silabus begitu ya, menyusun silabus RPP, dan untuk saat ini sepertinya silabus itu sudah tidak dibuat oleh guru. Kalau dulu guru disiapkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator-indikator dikembangkan melalui silabus, kemudian diturunkan menjadi RPP. Tapi untuk saat ini sepertinya silabus itu sudah disiapkan. Karena guru dianggap sangat sibuk dengan membuat silabus. Sibuk sekali. Bahkan Menteri dengan edaran SE nomor berapa itu? Nomor 14, saya ingat tahun 2019 ketika Pak Nadiem resmi diangkat membuat surat edaran bahwanya RPP tidak perlu tebel-tebel, cukup 1 lembar begitu. Jadi besok nggak usah banyak tanya-tanya, Pak RPP saya ini 1 lembar, boleh enggak? Alah, saya ada boleh, yang penting ada begitu ya. Kemudian yang banyak lembarannya bagaimana? Ini kok dilampiri penilaian, dilampiri format-format, ini kan lebih tebal. Ya memang RPP seperti itu. Bisa jadi RPP-nya 1 lembar, tapi lampiran-lampirannya itu yang tetap tebal begitu. Nah ini. Jadi dalam pengumpulan data ini ada data dokumen RPP, akan dilihat benar enggak ada indikator dalam pencapaian. Ini ada kompetensi ya. Indikator pencapaian kompetensi IPK ini tahu ya, mungkin yang di administrasi tidak tahu, tapi kalau guru tahu ini IPK ini. Nah, kemudian ini yang dilihat adalah dokumen RPP. Yang disiapkan oleh sekolah adalah dokumen RPP tentang tema terpadu. Nanti akan dilihat itu oleh asesor, diisi pada dokumen-dokumen ini. Ini sama, dia akan diwawancara terkait dengan penyusunan RPP, tema terpadu. Ini kepala sekolah, wakil mungkin kalau ada wakil, kalau tidak ada ya cukup kepala sekolah, kemudian guru yang diwawancarai. Kemudian dari sumber-sumber belajar nanti akan ditanya secara rigid itu. Mudah-mudahan saja
tetap tegar dan sehat, tidak ada yang grogi, karena memang itu hasil buatan guru-guru itu sendiri, sehingga akan tatak dalam menghadapi wawancara tentang portofolio. Dan ini benar Bapak, ini apa ini? Tulisan ini kalau nganggur ya enggak usah ikut ya, daripada nulis-nulis yang enggak karuan ini. Saya kesulitan membaca ini, ada tulisan BAM ini apa ini? Di close lagi Pak. Ya, biar aja lewat aja Pak. Nanti kehabisan waktu, enggak apa-apa. Terima kasih Pak. Jadi memang ini Zoom ini ya begini, kalau datang kita bisa tatap muka, bisa ketahuan ini. Yang tidur itu sama dengan istilahnya Pak Wijil itu berpikir dengan cara lain ya. Jadi tidur, nyemak itu berpikir sama dengan Jumatan. Ini ada masuk masjid, kemudian waktu itu azan, khotib naik, orangnya tidur gitu, jamaah tidur, kemudian tahu-tahu qomat. Kemudian tanya, ini masjid macam mana ini? Kok dari azan terus qomat? Lah sampean waktu di tengah-tengah tidur ya. Nah ini sekedar ini ya, mudoroso aja. Nah ini dalam kesimpulan ini, kesimpulan yang hanya ditulis oleh asesor. Jadi bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan tim, tetapi asesor. Ya betul ini Pak, ini agak ada yang Pak Rumi. Iya. Itu Ibu dan Bapak di tematik. Iya, gimana tadi ya, kok lupa saya. Bapak close dulu, kemudian masuk di biasa, setelah di share screen baru di ini Pak, di screen itu di apa namanya? Lagi ya. Ya. Oke. Nah, Bapak pindahkan ke bawah. Jalan enggak, Pak? Nah, ya, sudah ya. Yeah. Baik, itu kemudian masuk manajemen sekolah ya. Ini ada nomor 23, 35. Ini untuk yang umum, SDMI. Nah, jadi pencapaian visi misi, kemudian kompetensi kepala sekolah ya. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, madrasah terkait dengan bersih, indah, aman, dan tertib. Kelihatannya sama, tetapi di situ sama-sama nomor 26, 27 indikatornya itu, kemudian butirnya menunjukkan budaya bersih. 29 pengelolaan kurikulum. Nah, makanya tadi dikatakan kurikulum tidak ditanya, tetapi diambil dari compliant ya. Pengelolaan sarana itu ada di bawah yang tadi digambarkan bulat-bulat, panah lari ke atas kemari, pengelolaan guru, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan siswa. Nah, ini coba saya akan perlihatkan di manajemen sekolah satu aja. Sekolah madrasah mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi visi misi. Lah ini, coba di sekolah kita ini dilakukan enggak visi misi? Di madrasah kita tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali. Itu ada di level 1, 2, 3. Tinggal milih. Kalau kita punya kekuatan maksimum, pilih sekolah silakan pilih level 4. Tetapi kalau ragu-ragu ya cukup 1 lah begitu ya. Kalau memang tidak ada evaluasi, jangan dicari-cari begitu. Definisi, visi, kemudian pembuktian kinerja ya. Akan diobservasi, mengimplementasikan visi misi, tujuan dapat dilihat dari mewujudkan visi misi dan tujuan dalam kegiatan sesuai dengan sasaran begitu ya. Nanti akan dilihat itu ada enggak di kegiatan itu diobservasi. Kemudian di dalam menyusun RKS ini ya, di dokumen ini ada mengembangkan visi misi dan tujuan dapat ditelaah dari melibatkan pemangku kepentingan. Nah, pada saat menyusun visi misi ya, ada menyusun
RKAS itu melibatkan siapa saja, jangan hanya kepala sekolah saja begitu. Nanti pengesahan bisa jadi kalau itu di bawah yayasan, ada kepala sekolah, ada yayasan, mungkin ada komite, Jadi siapa-siapa, ada daftar hadir tentunya ya, dokumen sosialisasi, visi misi ini disosialisasikan. Ada foto-foto begitu ya, ada foto-foto siapa-siapa yang disosialisasi begitu, mungkin warga sekolah, mungkin itu siswa baru, mungkin orang tua begitu. Ini telah ada dokumennya. Kemudian bagaimana wujud visi misi itu? Ini tanggal Juli, Agustus. Kemudian evaluasi ya, dokumen evaluasi tahunan pencapaian visi misi, itu siapa-siapa yang hadir, ada foto-foto, untuk meyakinkan dan Bapak ada foto-foto, daftar hadir siapa-siapa yang diundang di dalam mengevaluasi visi misi ini. Kemudian membuat rekomendasi ya, dari hasil itu direkomendasikan apa dari notulen rapat itu, mana buktinya, itulah yang akan ditanya dan ada dikonfirmasi di Sispena. Kemudian ini melalui wawancara, ini kepala sekolah ditanya ini tentang pelibatan di dalam mengembangkan visi misi ini ya. Kemudian kesesuaian dengan kebutuhan sekolah ini, masa visi misi itu mulai 25 tahun tetap aja pasti ada perubahan-perubahan. Karena apa? Karena jalannya sekolahan itu dan madrasah itu dari visi misi itu turun menjadi RKAS, kemudian dikembangkan dari kegiatan dan menjadi kegiatan-kegiatan. Ini kepala sekolah ditanya, guru ditanya, perwakilan orang tua. Biasanya orang tua yang ditanya, nopo visi misi ini, berarti sosialisasi tidak sampai ke orang tua begitu. Penyebarluasan visi misi menggunakan berbagai media, mungkin website sekolah, mungkin pamflet-pamflet, mungkin banner-banner begitu, akan ditanya kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua dan siswa ditanya ini ya. Dan isian silakan, kekuatan yang dimiliki dokumen itu ada level 1, 2, 3, 4, sekolah memilih. Silakan. Bisa jadi pilihan sekolah 2, tetapi menurut penglihatan, bukti-bukti yang ada ternyata 4. Jadi sekolah nulis 2, tapi asesor tulis 4. Ini bisa terjadi. Tetapi karena ketidaktahuan begitu ya, setelah dicari-cari, ketemu, ini 4 ini, bukan 2 ini. Terima kasih, biasanya sekolahan begitu. Ini, Ibu dan Bapak, selain 35 komponen tadi, butir tadi, di 4 komponen, mutu lulusan, proses, kemudian mutu guru, manajemen sekolah, itu ada butir, yaitu tentang butir pemenuhan relatif. Mohon izin Pak Beli. Ya. Mohon izin Pak Beli, supaya terkait sama instrumennya itu lebih jelas oleh peserta, apa kita buka sesi tanya jawab dulu? Waktunya tinggal 15 menit. Iya. Baik. Apa kita teruskan sedikit ini Pak? Hanya saja ya. Monggo Pak Beli. Ibu dan Bapak, ini mirip-mirip dengan instrumen yang dulu ya, mirip-mirip dengan instrumen yang dulu. Jadi tidak kualitas ya, kualifikasi guru minimum S1. Kalau di sekolahan itu 90 sampai 100%, ini pendidikan S1 berarti level 4. Gitu. Kalau 80 sampai 90 ke bawah, ini pada level 3. Kurang dari 70% level 1. Ini tidak perlu ngitung-ngitung inilah ya. Dihitung-hitung sendiri, nanti akan kita bukan aplikasinya. Ini nanti dimasukkan ke IPR ya, IPR. Nanti di Sispena itu tinggal pilih-pilih saja itu. Tinggal masuk, nanti akan dibicarakan. Guru yang memiliki sertifikat pendidik, itu 1, 2, 3 levelnya, silakan pilih sesuai dengan kondisi yang ada. Karena ada bukti-bukti sertifikat. Kemudian ke sekolah memiliki tenaga administrasi, silakan dipilih. Level 1, 2, 3 sesuai yang dimiliki. Nomor 4, nomor 5, jumlah rombel.
Itu jumlahnya sebagaimana Ibu Ketua tadi yang sampaikan, kalau 32 ada. Tapi kadang-kadang di kelas 1 ada 25, kelas 2 ini ada 0, kelas 3 ada 5. Itu mungkin karena saat ini keadaan memang. Bangunan ada listrik. Kalau listriknya 1300 watt itu ya untuk kailer saja, untuk tukang jahit saja bahkan lebih. Mungkin kalau sekolah saya yakin di atas itu. Pasti 4 semua ini. Kemudian ruang penunjang cukup, ada UKS, ada ini, silakan. Ini tidak bisa diutak-atik, ini sampean isi sendiri dan nanti akan dibuktikan oleh asesor. 8, sekolah memiliki WC. Nah, ini WC ya yang berbanding ada perbandingan dengan siswa bagaimana. Ini 1 unit jamban setiap siswa 50. Nanti itu Bapak isi sendiri. Selesai sudah. Nanti teknik pensekoran itu saya pikir bisa diketahui, bisa tidak ya. Karena Sispena akan secara otomatis. Nanti akan ditambahkan oleh Ibu Dr. Hanun ketika dokumen-dokumen apa yang diunggah untuk penyempurnaan data sekolah ini. Silakan Pak Grumi, diberikan kesempatan Pak Grumi. Terima kasih Pak Billy untuk penyampaian materinya. Bapak Ibu, forum tanya jawab ini bisa langsung melalui Bapak Ibu mengangkat raise hand supaya bisa bicara langsung dengan Pak Billy. Yang pertama ini ada Realman. Realman siapa nih? Halo? Realman C15 monitor suara saya? Oke, tidak ada, saya tinggal. Dengan MTS Surya, Buana Malang. Silakan Pak. Suaranya dibuka dulu Pak. Silakan Pak. Suara Buana Malang, silakan. Sudah terdengar Pak G? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan pemaparan terkait instrumen akreditasi yang terbaru, dan nanti kita yang akan reakreditasi ini akan mengisi di Sispena. Di situ ada data isian akreditasi yang kita sebut dengan ya begitu Bapak nggih. Mungkin bisa pertegas karena di situ ada dokumen-dokumen yang harus kita sedangkan di kondisi kita mulai tahun 2020 ini KBM kita ini mayoritas pembelajaran daring, Pak. Nah, pertanyaan kami, dokumen yang nanti kita upload itu apakah dokumen yang kurikulum daring, perangkat-perangkat daring, ataukah dokumen atau perangkat yang kita upload itu adalah yang tatap muka sebelum daring. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini dari Pak MTS ini ya, Surya Buana Malang, betul? Ya. Jadi begini Pak, mungkin ketegasan kan begitu ya, mungkin diminta ketegasan. Nah di Sispena itu nanti, itu ada yang diminta ya, dokumen-dokumen yang diminta akan dibicarakan Ibu Hanun ini nanti ya, akan dibicarakan Ibu Hanun di setelah pukul 11 nanti. Lah dokumen-dokumen itu memang sudah ada, diminta ini, diminta. Lah adapun karena ini ada pandemi itu mulai tahun 2019 ya, 2020, nah bisa yang RPP model daring, bisa RPP yang tahun 2019. Memang ada pembelajaran sebelumnya. Jadi itu tidak masalah begitu. Nanti akan ditunjuk. Mungkin yang diwakili saat ini satu RPP begitu kan. Tetapi nanti ketika visitasi kan bisa memperlihatkan ini loh Pak yang sebelumnya. Begitu. Jadi tidak usah khawatir. Bisa yang satu lembar, bisa yang model daring, satu lembar daring begitu. Tidak ada masalah itu. Yang penting dokumen itu ada begitu ya. Jadi bisa disiapkan dokumen RPP daring, bisa
dokumen RPP yang mungkin RPP-nya disiapkan perencanaan luring, tidak masalah itu. Nah, cuma desainnya saja ini diubah menjadi desain RPP daring begitu ya. Jadi bisa tahun 2018, 2020, 2021 yang sedang berjalan. Bagus, pertanyaannya bagus, tidak usah khawatir. Sudah tegas itu saya ya, begitu. Berikutnya dari MTS Negeri 8 Blitar, monggo Bapak. Monggo Pak, kok langsung hilang. Dari Blitar, MTS Negeri 8 Blitar. Oke, kelihatannya sinyalnya hilang langsung. Kita lanjut pada MA Al-Amanah Besuki. Ini ada MTS Blitar ya? Sudah masuk MTS Blitar. Oke, monggo Pak, silakan iya, Pak. Iya, ada Bapak. Silakan Pak. Oke. Suaranya Audionya, belum, sebentar Pak. Suaranya Bapak belum. Mikrofonnya kecorek itu Pak. Oh, oke. Nah. Pak, kalau pakai speaker tambahan dicabut dulu Bapak. Kayaknya audionya gangguan itu. Suara Bapak belum masuk. Wah, terima kasih Bapak. Apa-apa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Pak. Monggo. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kami MTS Negeri 8 Blitar yang tahun ini masuk pada ranah kuota untuk reakreditasi ulang. Ya. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa kami sampai dengan detik ini belum bisa membuka Sispena, Pak. Jadi mohon nanti ada petunjuk agar kami bisa segera untuk aksi untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan instrumen akreditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa reakreditasi ini dimaksudkan untuk reakreditasi ulang ini ada beberapa standar. Oke, jadi yang pertama bahwa reakreditasi dilakukan karena mungkin disinyalir madrasah atau sekolah itu terjadi peningkatan mutu atau terjadi penurunan mutu. Nah, dari mana kita bisa melihat bahwa madrasah kami ini diakreditasi termasuk peningkatan mutu atau penurunan mutu? Itu yang perlu juga kita dapatkan informasi. Kemudian yang ketiga, memastikan saja Bapak, jadi mohon dipastikan bahwa dokumen yang nanti harus kami unggah di Sispena itu adalah dokumen mulai tahun ajaran berapa sampai berapa, 2 tahun ke belakang atau 2 tahun yang sudah kita laksanakan. Terima kasih, barangkali itu Pak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Grumi, saya tanggapi Pak Grumi. Nggih, langsung Pak Billy. Terima kasih. Bapak dari MTS 3 Blitar. Tadi 8 Pak. 8. Oh, 8 ini. Ya mata ini kelihatannya sambung ini ya ini ada separuhnya hilang. Jadi Sispena ini perlu dibuka. Nanti ini tim IT akan membuka begitu ya, akan dibuka karena disosialisasi dulu. Jangan-jangan begitu dapat surat undangan yang tempo hari langsung gerebek nanti bating semrawut ya. Jadi memang nanti setelah sosialisasi ini akan dibuka sesuai mappingnya begitu. Tidak usah khawatir, Bapak Kepala MTS 8 Blitar. Tentang reakreditasi ini, tadi dikatakan kalau biasa-biasa saja berpanjang begitu. Kemudian bagaimana kalau meningkat begitu kan? Meningkat ini bagaimana sekolah mau mengetahui saya turun, biasa-biasa meningkat. Itu dari dashboard Pak. Dari dashboard monitoring yang ada di genggaman Ban SM Pusat, begitu. Nah, informasi-informasi yang diperoleh itu ada dari Pusdatin itu ya. Jadi ada pusat data dan informasi itu mengambil dari EMIS begitu, mengumpulkan dari Dapodik. Ya, biasanya Dapodik ini data pokok pendidikan, tapi jangan dibalik dengan pokok data begitu ya.
Jadi Dapodik ini milik Kemdikbud begitu, kemudian milik Kemenak begitu, Kementerian Pendidikan Agama itu EMIS begitu. Jadi di sana Ban SM mengambil sumber-sumber itu dimasukkan ke dalam dashboard begitu ya, dashboard monitoring. Nah, ini dilihat, oh ini kondisi sekolah seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa saya utarakan begitu ya. Jadi kalau biasa-biasa ya itu mungkin jangan-jangan menurun begitu. Atau jangan-jangan ini meningkat. Jadi kata kalau meningkat itu ada kemungkinan bisa diperpanjang, bisa biasa saja. Tapi kalau ingin naik begitu, ada permohonan, begitu. Jadi ini hasil dashboard begitu. Oh, inilah perlu dilakukan reakreditasi. Kemudian masa dokumen itu berapa tahun? Ya minim 2 tahun lah begitu. 2 tahun. Semakin ada banyak bukti 3 tahun makin bagus. Tapi minim 2 tahun itu. Saya kira itu Bapak Kepala Madrasah Negeri 8 Blitar, mudah-mudahan Sispena segera kita buka, kemudian dashboard tadi sebagai informasi yang menjadi genggaman Ban SM pusat begitu. Demikian Pak Grumi, mudah-mudahan nanti itu menjadi puas begitu. Oke, berikutnya dari Madrasah Alia Al Amanah Besuki, monitor suara saya. Oh iya Ibu, monggo Ibu silakan. Suaranya dibuka dulu, Bu. Oke, suaranya Ibu belum dibuka. Ya, silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Yang ingin kami tanyakan adalah, apabila kita masih belum mengupload semua dokumen dari di Sispena, apakah akan tetap dilaksanakan visitasi ke sekolah, Bu? Sampun, Bu? Halo? Sampun, selesai pertanyaannya, cukup? Sampun, kemudian yang kedua, okay. Bapak. Di Sispena kan ada 2 bagian untuk bagian penguploadan. Ada dokumen madrasah dan yang kedua di Sidia. Dan itu sama isinya. Apa harus diupload dua-duanya apa salah satu saja? Oke, kalau untuk Sispena, Ibu dari Madrasah Al Amanah nanti ada sesinya sendiri, nanti akan dijawab tegas di sana. Oke, monggo Pak Beli yang pertama, Pak Beli. Iya, menyangkut masalah Sispena tadi ya apa enggak yang pertama tadi apa ya? Mohon maaf, Pak Bumi mungkin Bu MA. Upload dokumen Pak Beli. Kalau misal tidak mengupload dokumen, apakah nanti tetap dikunjungi untuk visitasi? Begitu maksudnya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Fatiba untuk koreksinya. Betul, Bu. Jadi inilah makanya kita kumpul-kumpul di sini dalam rangka sosialisasi itu. Apakah nanti seandainya sekolah atau madrasah ini tidak mengisi dokumen pada Sispena itu apa nanti dikunjungi? Nah ini sementara dioprok-oprok begitu ya, digurak-gurak agar supaya menyiapkan. Dan nanti apabila sampai batas pengisian itu, setelah pengisian itu nanti ada pemetaan loh. Jadi tidak serta-merta sekolah ini akan menjadi visitasi. Jadi akan dilihat layak tidak begitu. Jadi ada di komplain mutlak gitu ya. Di komplain mutlak itu ada izin operasional, sudah meluluskan. Kemudian ada kurikulum mengikuti kurikulum nasional dan sebagainya. Jadi kalau dari situ saja tidak dipenuhi, maka asesor akan melapor oh sekolahan atau madrasah ini tidak dapat dilanjutkan. Begitu. Nah, nanti kalau sekolahan itu sudah mengunggah penuh saja belum tentu karena IPM tadi tidak memenuhi. Tetapi justru itulah kami kumpulkan apa kesulitan-kesulitan sekolah, nanti akan dipandu, akan sama diskusi di korwil-korwil itu setelah sosialisasi ini. Apa kesulitannya? Lu memang dokumennya tidak ada ya Pak, apanya yang diunggah? Ya jelas dinyatakan tidak terakreditasi begitu. Itu nanti akan ada perintah untuk melakukan melihat
indikator komplain mutlak tadi, yaitu terkait dengan jumlah siswanya, kemudian kepala sekolah, izin operasional dan lain sebagainya. Itu sebelum dilakukan visitasi. Begitu Ibu, mudah-mudahan ada sedikit kejelasan. Jadi nanti tidak serta-merta langsung divisitasi. Mudah-mudahan semua akan mengisi dokumen pada Sispena ini. Tetapi kalau memang terpaksa kosong, ya sudah selesai. Memang sekolahan ini tercatat tetapi aktivitasnya tidak ada karena terbukti dokumen-dokumen secuil pun tidak tampak begitu. Mohon maaf. Silakan Pak Grumi. Oke, Pak Beli, waktu sebenarnya sudah jam 11:05. Iya. Tetapi kami mohon bantuannya Pak Beli untuk Bu Hanun bisa dilanjutkan gitu oleh Pak Beli karena beliaunya kelihatannya mungkin ada sesuatu hal sehingga belum monitor. Baik. Atau ini masih ada 9 orang yang bertanya. Mau ya, dilanjutkan atau enggak apa-apa, boleh. Dilanjutkan tanya jawabnya dulu Pak Ye. Boleh. Tanya jawab dulu nggih Pak Grumi. Oh. Mohon maaf Bu Hanun. Mohon maaf, gimana? Nggak nyaut, tidak muncul. Ini masih ada 9 orang yang bertanya, apa di pending dulu, dilanjutkan Bu Hanun atau bagaimana baiknya Bu Hanun? Pending dulu nggih Pak Beli nggih. Nanti langsung Bu Hanun. Begitu. Terima kasih Pak Grumi. Oke, terima kasih Pak Beli atas penyajian materinya. Berikutnya disambung oleh Bu Hanun.